Oke, kita bertemu lagi di Total Politik. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-15 atau 16 ya. Udah banyak ini episode kita. Dan tanpa disangka, ini adalah jalan kita menuju konten ke-100 Paman Sap hingga pemilu Amerika nanti. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Bagaimana ponakan? Ya, siap Paman. Ngomong-ngomong, kita hari ini Amerika sekali kayaknya. Yoi, Amerika. Gua nih biru. Gua Demokrat. merah. Lu merah. Konservatif. Konservatif. Tapi juga begini juga Paman. Kalau di debat kandidat, dasi orang Republikan tuh warna biru biasanya. Biru. Ya. Dasinya orang Demokrat warna merah. Nah, gini, ini gue kasih tahu lu. Nah, gue dikasih tahu. Dalam ilmu manner, bro. Kalau lu belajar manner, lu perhatikan dasi-dasi pemimpin dunia itu kalau nggak merah biru warnanya. Iya, iya. Nggak ada pemimpin dunia pakai dasi hitam, nggak ada. Itu chef itu apa namanya, pelayan, bro. Waiters. Jadi kalau lu mau waiters, sorry. Jadi kalau lu mau jadi pemimpin, dasi lu either biru, either merah. Itu be a gentleman kalau kita belajar. Karena gua kemarin ini lagi belajar buku etiket. Jadi baca-baca juga. Oh, dasi ini. Manner per make man. Iya, manner and make man. Itu pernah dibahas oleh senior kita, Bapak Alex Datu. Oh, lu mesti undang beliau di Total Politik. Itu oh ya lupa itu mesti undang. Itu langka juga. Dia tuh sebenarnya apa namanya? Political ekologis, bro. Dia jadi dia mengajar politik lingkungan waktu dia masih dosen ya. Setelah itu masih aktif ya. Jadi dia bergurunya tuh ke biangnya itu di Inggris. Ya dia itu bagus tuh. Ya manner make man itu ya. Bagus sekali itu tulisannya dulu tuh ya. Dan gua problem memang itu yang gua sadari bahwa Paman ini kan self-made man ya. Jadi istilah Amerikanya gua menyadari gua self-made man. Gua kadang-kadang kalau orang nggak kenal gua nih, cara ngomong gua nih belepotan ya kan, makan gua nggak tahu nih garpu mana duluan ya kan. Bahkan gue pernah suatu ketika tuh kegiatan tuh dengan presiden zaman Pak SBY ya. Gue nggak, waktu itu gue jadi zamannya gue jadi elit mahasiswa di UI itu. Bayangin ya, gue tuh bener-bener ke belakang gitu, karena gue nggak bisa makan di table manner itu. Gue makan ke tangan di belakang gitu. Iya kan? Di pantry ya, anak pantry ya. Ya gitu, jadi tapi lama-lama ya bukan kita perlu juga belajar. Jadi kita perlu belajar gitu karena life start from breakfast gitu. Dan ada saat-saat tertentu itu nggak bisa dinegosiasikan. Nggak bisa dinegosiasikan. Saat-saat tertentu. Iya, jadi menurut gua ya gitulah, kemana-mana nih kita pembukaan. Iya, dan gua baru mendapatkan kabar Paman, bahwa kawan kita Valdo Maldini Twitternya di-follow oleh salah satu mahasiswa Ivy League. Oke. Dan selebriti yang sangat terkenal. Namanya Cinta Laura Kate. Lo tahu Cinta Laura kan? Columbia University. Iya, yang becek, gak ada ojek. Jangan salah. Lu tahu, bini gue ini idolanya ibunya Cinta Laura. Iya. Ibunya Cinta Laura duluan yang follow Valdo, gue lihat. Jadi karena ibunya Cinta Laura ini menurut bini gue top. Jadi dia push limit anaknya sampai limit. Jadi siapa ibunya, kan dia habis, Paman? Lu pelajari aja. Kayaknya lawyer ya kayaknya ya. Jadi lu pelajari. Nah kemarin Cinta Laura habis nge-podcast sama Bang Sandi kan. Iya. Bagaimana dia ceritain dia harus Columbia, Harvard atau Stanford gitu. Dia ambil yang paling rendah, paling tinggi kompetisinya. Jadi dia biasa berkompetisi. Iya, di konten kali ini kita nggak akan lagi membahas Cinta Laura sebenarnya. Ya, makanya pertanyaan. Karena kita agak ringan ya, kita agak fresh dengan baju kaos, jadi yang ringan-ringan aja nih. Iya, makanya. Karena ini juga jam 3:30 pagi, udah jam 4 pagi. Harusnya Paman udah subuh nih. Iya. Nah ini
pertanyaan gue berhubungan tentunya sama yang tadi. Pertanyaan kita gitu, Pak Man. Jadi banyak nih artis-artis Indonesia itu mau go internasional. Ya, Agnes Monica have tried gitu kan. Ini sekarang Cinta Laura juga mencoba untuk berkarir di Hollywood gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang keturunan keturunan Middle East dan negara-negara lainnya itu kayaknya lebih mudah untuk menembus itu daripada orang kita. China lebih mudah gitu. Ini berkaitan dengan omongan Paman dulu nih di konten kita sebelumnya bahwa kita ini nggak punya orang yang merantau Cino di Amerika. Jadi ketika ada orang-orang kita datang itu baik itu di bidang lainnya termasuk di bidang Hollywood ini yang mana masuk ke industri seni Amerika itu berarti go internasional, itu percobaannya gagal terus gitu. Nah, apakah seperti apa Paman Sam melihat fenomena ini? Gimana ya? Memang bener gue melihat itu. Jadi even kita nih di ASEAN nih ya. Jadi ASEAN secara region kita ASEAN. Dan almost American itu nggak tahu Indonesia sebenarnya. Dia lebih mengenal Vietnam, lebih mengenal Thailand, Malaysia, Singapura. Nah, kadang-kadang kita bertanya-tanya juga gitu ya, kenapa? Nah, gue udah jawab kemarin karena ternyata kita tidak menjadi imigran di sini kan, ya, tidak menjadi imigran dan nggak tidak membangun diaspora. Bahkan orang Arab ada Arabian American ya, kan? Tidak ada Indonesian American. Benar. Jadi dan udah gue jelaskan di konten sebelumnya ada problematis dengan kita nggak bisa duit kewarganegaraan kan. Kalau kita bisa duit kewarganegaraan mungkin agak ramai. Dan yang kedua juga entah kenapa gue melihat saringannya tuh kok jadi susah, Bri. Orang Indonesia ke Amerika. Ketimbang orang Vietnam ke Amerika. Ketimbang orang Thailand ke Amerika. Jadi kita tuh kadang-kadang banyak orang yang ditolak-tolak visanya hanya karena namanya ke Islam-Islaman. Padahal orang Arab aja banyak di Amerika. Gitu. Orang Syria aja banyak di sini gitu loh. Nah, di Arab mereka kan. Iya, dan maksudnya kurang Arab apa mereka. Jadi dan nanti suatu saat ini gue janji sama lu belum kecapean nih. Kalau bisa, gue ngonten nanti di kampung Arab di sini. Nggak kebayang sama kita di Indonesia. Yang bahkan teman-teman selalu, nanti nama gue ditolak, nggak bisa masuk Amerika. Ada satu jalan yang gue ceritain itu. Bahkan kalau lu di sana, lu pikir lu di Jeddah. Pernah, iya makanya lu pernah lewat situ kan kemarin waktu kita video call pakai handphone. Memang itu orang suasananya sangat Madinah juga gue lihat. Kayak Madinah, bahkan toko-toko dalam font berbahasa Arab. Dan nggak kecil berapa kilo itu. Ya kan? Kemudian orang-orang berabaya, orang-orang pakai cadar, celana ngatung, bayangin. Padahal seolah kita membuli orang celana ngatung misalnya di Indonesia. Di sini banyak gitu. Dan jadi nggak sampai. Nah, mungkin itu juga yang terjadi ketika teman-teman ingin go international, supporting sistemnya nggak masuk gitu. Dia betul-betul gila, bos. Maksud gue, jangan dipikir ya. Kayak Korsel gimana lu liatnya? Ada nggak mereka di situ? Kalau Korea itu dia ally kan, dia ally. Dia sama Amerika tuh ally. Bahkan kuat dugaan dia kan meniru, semua ini kan meniru gaya Jepang way. Jepang yang pertama mengambil masuk, ya ada cerita lucu kan, bahkan mengambil paper dimasukin, ya, entah dongengnya benar apa tidak gitu. Jepang waktu habis kalah perang jadi dengan Amerika itu. Jadi mungkin untuk jadi teman kita mesti perang dulu gitu loh, Ri. Ya kan? Karena dia kalah dia jadi teman ya kan. Tapi dia membawa pengetahuan dengan spirit Jepang ini. Ceritanya kan bahkan desain teknologi ditelan dibawa pulang ke Jepang dipelajari gitu ya waktu zaman itu sebelum ada internet. Dan maksud gua Korea itu ally, dia betul-betul Korea Utara, Korea Selatan, selesai Korean War, akhirnya Korea Selatan menjadi aliansi Amerika. Ya kayak kantor cabangnya Washington lah ya. Makanya di belakang Samsung, Hyundai dan kawan-kawan itu ada Amerikannya gitu. Benar-benar tertata dengan standar Amerika. Nah, maksud gua, dan itu juga sama dia.
Dia ada aliansi yang tercipta pasca perang dan membangun itu sebagai satu sistem kesatuan ekonomi politik. Ya. Nah, kita dengan Amerika tuh nggak ada, Ri. Kita tuh agak, itu yang gue jujur gue agak berpikir di luar kota. Itu yang waktu itu terjadi, ya sudah takdir sejarah. Bung Karno betul-betul cerai jelek-jelek sama Belanda, selesai udah. Nah, pandangan yang Bung Hatta berbeda kan. Dia masih oke negara lu tanya Babe lah nanti kan, negara federal, BFO, kemudian jadi RIS nanti ada Uni Indonesia Belanda. Kalau itu terjadi dan nggak ada revolusi ala Soekarno, mungkin lain di kita, Ri. Kita akan jadi warga yang dekat dengan Eropa, ya. Ya, Nah, maksud gua, kita bisa berbahasa Belanda mungkin kan? Berbahasa Belanda, dan nanti kita kurikulum Prancis, tahu Jerman, dan Inggris jadi mikir bersama-sama, dan kita akan memamah informasi dari sumbernya yang menang peradaban Barat ini. Nah, hitungannya peradaban kan, bahasan Paman kemarin kan. Jadi, nah kita tiba-tiba terkurung, Ri. Udah kita negara kepulauan, kita bukan kontinen yang terkonek dengan negara manapun. Kita negara kepulauan, Ri. Yang terpisah dengan negara manapun. Dengan negara manapun. Kalau misalnya Eropa, sudahlah dia dalam satu kontinen, terkonek. Bayangkan sebelah kanan nanti satu negara, Belanda, satu di sini Belgia. Nggak perlu pakai paspor misalnya. Iya, dulu tuh gue ingat betul tuh Iwan Gardono, profesor gue pernah bilang kayak gini. Dia ini kan alumnus Harvard. Itu Harvard itu. Iya, Harvard. Tapi dia nggak menyarankan gue untuk kuliah ke Amerika. Karena lu di Eropa aja, karena bisa seminar keliling-keliling banyak negara. Kalau di Amerika, ya lu di Amerika aja gitu katanya. Iya, bayangkan, ini kan kontinen ya. Tapi satu negara yang mungkin dia ini kalau di Eropa udah berapa negara. Nah, balik lagi ke yang tadi, supporting system itu ternyata nggak itu tuh kayak dianggap nggak penting jadi penting gitu loh, Ri. Iya kan, lo misalnya waktu masuk Hollywood, ya siapa misalnya orang Korea yang udah duluan di situ, jaring lagi apa, ketemu orang China-nya siapa, ya, Thailand apa. Nah, jaring ini nggak ada kita nggak tembus sampai ke sana. Jadi kita tidak satu kesatuan gitu loh. Iya, mungkin kayak sekarang kan si Jarum beli perusahaan, mungkin itu langkah awal lah kan, yang ada Rich Brian segala macamnya itu kan, sama Stephanie Putri juga gitu kan. Ya, tapi pada akhirnya kan tuh beli di atas. Iya, beli di atas. Apa bedanya dengan Arab, orang kaya dari Arab gitu, emir beli klub sepak bola? Iya, Manchester City gitu. Tapi kan dia tidak menjadi bagian daripada culture sepak bola. Mungkin Pak Erick Thohir gitu, ya kan? Mas Erick Thohir beli klub dia beli Inter Milan ya. Ya, ini juga gue pernah bahas ini Paman, di podcast gue sama Panji. Jadi Panji nanya, kenapa lu bisa masuk ke dunia politik ini? Gue bilang gini, ketika gue mau memulai karir gue, abang-abang gue dari Padang, orang-orang Minang, itu lagi mekar semua di semua lembaga. Ya, lu waktu itu di beberapa lembaga, lu pernah di LSI kan, pernah bikin sendiri juga. Terus ada Hasan di Sirus, ada Bang Andrinov di Sirus gitu kan. Nah, kebetulan tuh kan ya kira-kira begitulah ya. Kenapa gua bisa masuk? Nah, itu istilahnya namanya network effect kan. Ada efek network. Efek network. Jadi ada efek network itu yang nggak bisa enggak gitu loh. Ya sama juga misalnya sama seperti kenapa gini ya. Dia ada ini menjelaskan ya. Ini penjelasan orang Minang misalnya ya. Kenapa banyak founding fathers kita 4 dari 5 Tan Malaka Gus Salim misalnya. Jadi sekarang ternyata sekolah modern Belanda itu duluan di Sumatera Barat. Iya kan? Itu Mukhtar Naim dan Taufik Abdullah menulis itu kan. Bagaimana mereka menjadi jadi itu kayak lu bayangin di Bukit Tinggi ada sekolah raja, sekolah quick school SMA 2 itu kan. Dan gua tuh terkesan, gua baca biografinya Abdul Haris Nasution. Lu baca tuh biografinya, diceritain dia dari Tapanuli naik pedati kerbau ke Bukit Tinggi untuk sekolah SMA di SMA 2 Bukit Tinggi itu sekarang. Di saat di Jawa itu belum terjadi modernasi sekolah-sekolah, baru mulai. Bahkan misalnya Gontor Ponorogo itu dia ketawalib kan, pendiri Gontor itu tawalib. Jadi tawalib ini udah duluan mekar. Ya, baru Gontor. Ya, karena ternyata ada pengaruh dari
perjalanan global, karena dulu orang pakai kapal. Ya. Teluk Bayur itu international port. Ya. Dia langsung Sri Lanka langsung ke Timur Tengah, terusan Suez dia sampai ke ini. Dia nyampe Teluk Bayur dulu baru nyampe ke Tanjung Priok gitu loh, Bro. Iya. Itu juga ditulis oleh Deliar Nur di bukunya Islamic Modern Movement kan. Iya. Setelah 1900 juga dia bilang bahwa artinya itu tuh menyebabkan begitu politik etis tercipta, lahir, dibangun sekolah edukasi pendidikan gitu. Dari Sumatera Barat itu gila gitu, khususnya ya Bukit Tinggi, Padang gitu ya. Nah mereka memilih sekolahnya dulu 3 dulu kan, either dia jadi dokter atau jadi dokter Rifai, dokter pertama ya kan. Stovia, kemudian dia jadi Mister gitu ya, sarjana hukum, Master in Reg. Kemudian dia menjadi kayak Bung Hatta, doktorandus. Bung Hatta lebih unik lagi perjalanannya. Dia sekolah dagang, sekolah di Bukit Tinggi, kemudian sekolah dagang di Padang. Setelah itu dia langsung ke Rotterdam, lu bayangin. Tembak Belanda dia, ya kan, beda lagi. Kalau Bung Karno dia cuma dari Surabaya, Blitar, Surabaya, dia ke Bandung tanpa pernah punya pengalaman sekolah luar negeri. Nah, maksud gua itu yang menjelaskan pada akhirnya network effect. Kenapa banyak yang berkecimpung di dunia intelektualisme di awal-awal kemerdekaan kita adalah orang-orang dari Sumatera Barat gitu, tokoh-tokoh dari Minang. Dan olah pikir kan, dan dia cocok gitu. Nah, satu negari bernama Koto Gadang, gila. Ya. Koto Gadang tuh isinya lempar batu random, itu isinya dokter FKUI, lu bayangin aja. Ya. Kalau kita bener, itu ada satu kampung di Sumatera Barat, mungkin teman-teman yang nggak ada Sumatera Barat bisa tahu nanti. Koto Gadang itu. Bang Boy dari situ ya, Bang Boy ya? Misalnya Bang Boy Rafli, itu dari sana. Itu lu lempar, jadi lu jalan di kampung itu, ambil kerikil random, cetrek. Nah, nanti kena rumah-rumah itu. Nah, itu pasti ada di situ generasi yang kuliah jadi dokter di FKUI. FKUI lu bayangin, itu Koto Gadang. Karena apa? Itu akarnya tuh udah turun-temurun. Turun-temurun gitu loh. Network effect gitu. Rohana Kudus juga dari situ. Oh iya, ini lupa ya. Ini mungkin gue udah pernah cerita belum ya? Gue ketemu dengan ada teman pengajian di sini yang udah lebih senior di sini, udah hampir 20 tahun. Dia cerita bagaimana dia pasca krisis 98, dia bilang, dia tuh kayak ditutup perusahaannya di Jakarta, tiba-tiba waktu zaman belum ada orang kerja dari jauh, Bos. Ya. Dia dari Gunadarma bahkan, ya. Jadi kira-kira dia itu temennya lagi master di Amerika. Dia temennya di Jakarta kayak gua sama lu nih, ya kan? Waktu itu belum ada zaman internet. Ya. Membuat satu perusahaan untuk startup pada zamannya 97-98 itu yang menjadi aplikasi untuk jasa servis mobil. Orang beli mobil terus servis pun jual ya. Cut the long story short, bro. Dia ceritain sama gua bagaimana dia akhirnya pindah ke sini karena perusahaan itu ditutup gara-gara Krismon. Besar akhirnya dia menemukan spesifikasi keahliannya di bidang IT tadi. Dia ceritain pada masa gue itu gila, dia bilang. Jadi di tahun 97-98 itu Exodus nih. Orang-orang dari India, dia bilang. Dari India datang ke Amerika. Pada umumnya alumni fakultas kedokteran dari India, Pak. Yang mau ditempatkan di negara bagian sepi. Ketika yang putih-putih, white-white ini nggak mau lagi dinas di situ. Mereka cuma mau ke New York, mau ke Chicago, mau ke California. Tapi yang di kampung-kampung itu India yang S1-nya dari India itu pindah, dia mau tinggal di situ. Tapi yang terjadi adalah itu akhirnya gambreng. Dan sekarang akhirnya menghasilkan almost dokter-dokter di rumah sakit itu India di Amerika. Yang bisa kita bayangkan, jadi ada yang memulai tradisi itu waktu itu. Dan mengambil peluang gitu loh. Akhirnya yang merantau ke sini Indianya either ke Silicon Valley atau dokter-dokter. Tadinya kan gue cuma tahu orang di Silicon Valley, Pak. Karena apa? Karena gue pernah di startup. Di India, coding pemrograman itu
dia istilahnya gini, gua joke-nya waktu itu. Kita bayar kualitas SMK di sini, tapi hasilnya kualitas ITB ngodingnya. Karena dia banyak kan, dia pandai dan dia bisa berbahasa Inggris, Pak. Jadi itu dia, ya udah dia nggak ngerti, dia belajar dia bisa bahasa Inggris. Sekarang kan problem orang belajar bahasa Inggris. Nah maksud gua, nah ini dokter-dokter, makanya sekarang tuh dokter-dokter di sini tuh almost India, Pak. Oh, spesialis ini, India ya, dan mereka akhirnya melanjutkan spesialis di sini, karena kalau lu belajar, lu nonton Catch Me If You Can gitu kan, Leonardo DiCaprio yang jadi dokter itu kan, lu mati dulu nih. Lu Catch bayangin Me If You Can, dia cerita Leonardo DiCaprio, gua tahu kan. DiCaprio, nah itu dia apa namanya, orang belajar kedokteran tuh harus ketekunan kan, tekunan, sungguh, ngafal banyak ini, ngafal banyak itu. Nah tiba-tiba Amerika ini lahir profesi-profesi lain, bro. Iya kan? Profesi-profesi yang jadi pokoknya gila lah, orang yang follow the passion gitu, bro. Follow the passion. Jadi tuh super detail satu profesi yang kadang-kadang ya itu Amerikan sekali, tapi klasik dokter ini nggak banyak yang menyentuh. Dan itu akhirnya berefek network nih. Dia bawa lagi anaknya, dia bawa keponakannya, dan masuk ke India. Dapat visa nih. Dan perlu dokter-dokter di negara bagian yang kosong, mungkin satu county itu isinya cuma berapa, apa namanya, satu county gitu ya. County itu mungkin beberapa kabupaten hanya 1.000 orang gitu ya. Ada gitu loh. Jadi mas gua itu. Jadi ada gitu-gitunya tuh mas gua. Kalau nanya gitu ya. Jadi nah nggak tahu ya sampai kapan kita bisa melakukan. Gue sempat ada ide liar gitu, tapi nggak tahu lah gue apa nggak kepikiran waktu itu sama anggota DPR kita ya. Kalau kita khawatir misalnya, gue tahu tuh perdebatan di undang-undangnya waktu itu. Kalau kita khawatir soal duit keluarga negaraan, kita buka aja. Maksud gue untuk negara ini boleh, kan bisa jadi kan, ya kan? Jadi Amerika, Eropa ini boleh gitu kan. Tapi nanti kalau India sama Cina ntar dulu karena penduduknya banyak, kan gitu kan. Ya kan, ya gue nggak tahu kenapa kita menganut azas tuh benar-benar nggak bisa. Jadi walaupun dia bersifat gitu ya, walaupun dia bersifat kayak udah katanya aktif. Archandra Tahar kan dianggap pengkhianat dulu kan karena punya pengkhianat. Padahal kan kalau bagi orang Amerika, India tuh biasa, ya kan, nah, gitu loh. Karena dia menganut, padahal ya kalau kita mau membuat satu diaspora Indonesia ke Amerika, gua rasa perlu langkah politik yang baik ya. Maksudnya kita bicara presiden, kita bicara presiden Amerika, tolong dong kita Indonesia kita jadi partner, ya kan. Nah, apa namanya, kita kawan gitu. Kita kawan, jadi jangan disusah-susahin, jangan terlampau banyak dijelaskan gitu loh. Jadi bagian diplomasi kita, karena aneh menurut gue, Ri. Jadi sini tuh orang Cina ngatung jenggot dapat visa-visa aja gitu. Gue tanya orang-orang Arab gitu, ya kan, kenapa harus Indonesia susah, ya kan? Gak ada masalah. Sehingga yang berangkat ke Amerika jadinya akhirnya orang-orang yang betul-betul udah kelas atas gitu loh. Ya, yang kemudian itu jadi kampanye mereka ambil pekerjaan kita kan. Padahal waktu itu kan mereka masuk karena dapat momentum aja gitu kan. Iya, gitu. Oke, gitu. Paman, ini kita masuk ke pertanyaan netizen nih. Ini dari Brian Fikri Nugraha. Oh, dulu pertanyaan lu doang tadi. Iya, ini baru gua. Brian Fikri Nugraha. Paman Sap ingin bertanya kenapa pikiran white supremacy diperbolehkan di Amerika, kok nggak di penjara? Jadi ada yang namanya amandemen pertama, Pak. Amandemen pertama itu berbunyi bahwa orang itu punya 3 freedom. Freedom speech, freedom of press, freedom of assembly. Oh, ada satu lagi, freedom untuk petisi to government. Nah, gitu. Itu dasar dari freedomnya dia gitu, ya. Karena kalau dari akar lagi daripada Amerika kan sudah Paman bahas sebelumnya ya. Dia merupakan kritik daripada motherland-nya di Eropa. Orang-orang yang progresif yang tidak senang dengan apa namanya, kerajaan, raja, monarki. queen and monarki and parlemen yang bagi dia tidak free, tidak freedom gitu ya. Nah, jadi
dia mendirikan negara yang katanya negara impian ini dengan tujuan 3 aja. Freedom, liberty, dan pursuit of happiness. Jadi orang bahagia gitu. Makanya gue mikir-mikir, kenapa gue baru sadar gitu. Kenapa akhirnya misalnya orang kayak Anis Sandi gitu. Dua-duanya lulusan Amerika. Satu doktor dari politik dari Northern Illinois, di tempat gue ini. Di utara. Dan itu di kampung, Pak. Dekat tuh kampung. Walaupun masternya dia dari Maryland. Itu bergengsi. Ya. Dekat New DC. Dan Bang Sandi yang kebalikan dia S1-nya di Wichita di Kansas itu gitu ya. Sepi, dan MBA-nya di George Washington di seberang White House. Dia membuat tagline maju kotanya waktu itu bahagia warganya. Gue mikir-mikir, gue jadi ngeh sekarang. Kalau itu ditaruh dalam orang Amerika nyambung itu, Bos. Karena connect. Jadi dari kecil diajarin di SD, SMP, SMA gitu. Freedom, liberty, pursuit of happiness. Orang itu berhak untuk bahagia gitu di sini nih. Jadi kita bikin bahagia itu kayaknya memang ya itu tadi bahagia dalam definisi kita itu tadi, Rip. Kita mangan kumpul kan. Jadi the word happiness itu bahagia dalam kita tuh nggak meresap dalam diri kita gitu. Iya kan? Kolektif ya. Iya, kolektif kan. Artinya kalau di sini enggak freedom, liberty, pursuit of happiness, 3 kesatuan yang berbasis individu gitu. Orang bebas mau ngapain gitu ya. Nah, kalau ditanya white supremacy itu mendasari. Maka dari itu di sini kluk-kluk klan itu enggak dilarang, Pak. Enggak boleh dibunuh. Dia dasar daripada freedom itu tadi. Tapi dia enggak boleh melakukan pelanggaran hukum gitu. Kalah banyak orang-orang kluk-klukan ditahan, Mbak. Dia menyerang orang kulit putih, melakukan pembunuhan ada tuh. Yang melakukan tindakan melanggar hukum banyak yang ditahan ya berarti. Banyak ditahan, Pak, dan sering jadi olok-olok gitu. Cuman memang dua-duanya ini punya karena dia sudah menjadi doktrin negaranya ya. Nah, itu maksud gua kan nanya kenapa nggak dilarang white supremacy? Ya ini udah doktrin negaranya 3 tadi. Basisnya individu, freedom, liberty, pursuit of happiness yang itu di negaranya didirikan ya. Kemudian ada tadi freedom of speech, freedom of assembly, berkumpul. Jadi itu yang kemerdekaan berserikat dan berkumpul kalau bahasa kita kan ya. Di kita jadi itu bahasa Indonesia, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang. Kalau dia enggak, freedom of speech, bebas bicara. Jadi lu bebas bicara. Enggak boleh lu kalau bicara lu dihukum gitu loh, karena omongan lu dihukum gitu. Berpolitik itu bukan kriminal. Bukan kriminal. Dan kemudian melakukan petisi kepada pemerintah. Jadi pemerintahnya boleh dipetisi. Nah, itu dasar daripada white supremacy itu tidak boleh dilarang. Jadi, walaupun memang jadi kayak misalnya di sini ada neonazi gitu. Neonazi itu bukan kayak kita mengharamkan PKI, Pak. PKI memang terlarang karena trauma sejarah kita. Tapi ya orang bule itu malu kalau dia menjadi Nazi gitu loh, bro. Nah, gitu aja udah dia kayak lu nih gitu loh. Ya kan? Lu gitu kan. Nah, gitu. Jadi cuman itu udah saya pertanyaannya mungkin saya jawab gitu ya. Iya, misalnya itu kayak khilafah kali di Indonesia. Itu gimana ya menurut lo? Yang mana? White supremacy yang mana? Iya. White supremacy? Iya. Jadi white supremacy itu kayak gimana? Akhirnya gini, elemen ekstrim. Jadi gini, dia dua liberal konservatif. Kekuatan politiknya yang udah ratusan tahun. Oke. Jadi setiap biru dan merah ini ada elemen ekstrimnya. Iya, benar. Nah, elemen ekstrim daripada merah itu white supremacy, mendukung walaupun dia si pemimpin Partai Republik nggak mau dibilang dia white supremacy, tapi begitu pemilu dia pilih Partai Republik, dia nggak mau pilih Demokrat. Sama juga yang tadi. Liberalnya anarko ya. Yang di Demokrat juga ada anarko lah gitu. Iya, anarko. Kayak kemarin misalnya yang jatuhin patung-patung itu far left tadi, orang-orang yang ekstrim ekstrim di bagian left gitu ya. Yang ekstrim ini selalu lebih menarik ya. Gitu. Dan makanya dari mereka berdua itu keluarlah teori yang namanya silent majority. Sebenarnya banyak orang mayoritas diam gitu. Jadi dasarnya makanya
orang kalau dengan cara berpikir, barat ya, maka dia akan aneh kalau kita melarang HTI. Itu nggak benar. Nggak boleh orang tuh di organisasi itu nggak boleh. Dia berorganisasi, berkumpul. Masa kita mau menghakimi pikiran orang gitu? Orang mau menggambarkan sosok ideal dalam pikirannya adalah khilafah. Ada sosok idealnya adalah negara sama rasa komunisme misalnya, ya. Kemudian ada sosok idealnya demokrasi. Tapi kan menjadi problem kalau dia mau mengganti dasar negara, kan gitu, Pak. Iya kan? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.